Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Miskul Khitam Syarah Umdatul Ahkam, masuk pada halaman 438. Mas'alatun idza tahuratil haidu qabla al-fajri wa lam taghtasil illa ba'dal fajri. Nah, ini berkaitan dengan perempuan yang akhwat. Apabila seorang wanita dia sudah suci dari haidnya sebelum waktu fajar, namun belum mandi, melainkan setelah fajar. Jadi ada wanita haid, dia sudah suci. Ini permasalahan yaitu terkait dengan seorang wanita yang haid. Dia sudah suci sebelum masuk waktu fajar dan tidak mandi melainkan setelah fajar. Hadhil mas'alah hukmuha hukmul mas'alah allati qabla hadhihi. Masalah ini sebenarnya sama seperti permasalahan yang sebelumnya. Apa permasalahan sebelumnya? Orang yang junub dan tidak mandi melainkan setelah fajar. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah. Berkata Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi, penulis kitab Al-Mughni, berbeda dengan Al-Imam Ibnu Qudamah, penulis kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin. Itu dua orang yang berbeda, ya. Jadi bukan orang yang sama, tapi orangnya beda. Wa jumlatu dzalika, kesimpulan hal tersebut adalah annal hukma fil mar'a idzan qata'a haiduha minal lail kal hukmi fil junub sawaun. Kata Imam Ibnu Qudamah, kesimpulannya bahwasanya seorang wanita tatkala haidnya sudah berhenti di malam hari, hukumnya sama seperti orang yang junub. Wa yushtaratu ayan qati'a haiduha qabla tulu'il fajri, dan dipersyaratkan sahnya puasa dia adalah berhentinya haid sebelum masuk waktu fajar. Li'annahu in wujida juz'un minhu fin nahar afsadas shaum. Karena kalau seandainya didapati satu bagian dari haid tersebut di waktu siang. Ingat, hitungan siang adalah tatkala sudah terbit fajar shadiq. Itu sudah dianggap siang, nahar. Apabila dari bagian waktu siang tersebut ada bagian yang masih dianggap haid bagi wanita tadi, maka merusak puasa. Jadi kalau seandainya ada seorang wanita yang dia tadi jam 5:30 masih haid, atau sucinya 5:30, atau suci dari haidnya tadi adalah setelah sholat subuh, setelah orang selesai sholat subuh, maka puasanya tidak sah. Wa yushtaratu an tanwiya shauma aidan minal lail ba'da inqita'ihi. Dan juga yang kedua, dipersyaratkan bagi seorang wanita tadi agar dia berniat untuk berpuasa di malam hari setelah terputusnya darah haid atau setelah terhentinya haid dia. Li'annahu la siyama liman lam yubayyit as-siyama minal lail. Karena tidak teranggap puasa orang yang tidak berniat puasa sebelum, atau tidak teranggap puasa bagi orang yang tidak berniat puasa di malam harinya. Wa qala al-Auza'i wal Hasan ibnu Hayy, berkata al-Auza'i wal Hasan ibnu Hayy, yaitu Al-Hasan ibnu Shalih ibnu Hayy, wa Abdul Malik ibnu al-Majishun, dan Abdul Malik ibnu al-Majishun, wal Anbari, dan juga Al-Anbari, mereka mengatakan taqdi, dia wajib mengqadha. Kenapa? Karena dia sudah farratat
fil igtisal, karena dia menyepelekan mandi. Aulam tufrid, ataupun dia tidak tufarrid, tidak menyepelekan mandi. Difahami? Intinya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menyebutkan pendapat yang beliau kuatkan, yang rajih menurut beliau, bahwasannya orang yang haid, kalau dia sudah berhenti darah haidnya sebelum masuk waktu subuh, kemudian dia berniat untuk berpuasa sebelum masuk waktu subuh, maka puasanya sah, sebagaimana junub tadi. Namun menurut sebagian para ulama seperti Al-Auza'i, Al-Hasan ibnu Shalih ibnu Hayy, dan juga Abdul Malik ibnu Majishun serta Al-Anbari, mereka mengatakan perempuan tersebut walaupun sudah suci dari haid, namun karena dia menunda mandi janabahnya, menunda mandi besarnya, dia mandi haidnya ditunda sampai masuk waktu subuh, maka wanita tersebut punya kewajiban untuk mengqadha, ya, baik dia menyepelekan igtisal, ya, menyepelekan igtisal dalam artian mandinya disepelekan atau tidak disepelekan. Di anna hadatsal haid yamna as-shaum bi khilafil janabah. Karena menurut mereka hadas haid itu menghalangi berpuasa, berbeda dengan janabah. Faham? Menurut Al-Auza'i, menurut Al-Hasan ibnu Shalih ibnu Hayy, Abdul Malik ibnu Majishun, Al-Anbari, mereka mengatakan apa? Wanita yang haid sudah berhenti darah haidnya, tapi tidak, apa namanya istilahnya, tidak mandi dia, berarti kan status orang tersebut masih berhadas apa tidak? Masih berhadas. Kenapa dia masih dikatakan masih berhadas? Karena dia belum mandi. Dia baru selesai dari haid, tapi hadas haidnya masih nempel. Kata mereka hadas haid itulah yang menghalangi seseorang untuk berpuasa, berbeda dengan janabah. Difahami? Jelas? Walana annahu hadathun yujibul ghusl fa ta'khirul ghusl minhu ila ayyusbiha la yamna sihatas shaum kal janabah. Maka menurut kita, ya, menurut kita, kata Imam Ibnu Qudamah, menurut kami memang iya itu adalah hadas yang mengharuskan kita mandi. Namun menunda pemandian sampai masuk waktu subuh tidak menghalangi keabsahan puasa, sama seperti janabah. Wa ma dzakaruhu la yasih. Apa yang disebutkan oleh si Al-Auza'i, Abdul Malik ibnu Majishun, Al-Anbari, itu tidak dibenarkan. Fa inna man tahurat minal haid laisat haidon. Karena orang yang sudah suci dari haid, dia tidak dikatakan haid. Maka jumhur akan mengatakan, wahai Abdul Malik ibnu Majishun, wahai Al-Auza'i, wahai fulan fulan, kami ingin bertanya kepada antum semua, ini wanita haid atau tidak? Darahnya sudah berhenti dari haid. Pertanyaan untuk antum, mereka haid atau tidak? Kalau kalian katakan dia tidak haid, ini wanita sudah tidak haid, berarti sudah terangkat seperkara yang menghalangi dia untuk berpuasa. Wa inna ma 'alaiha hadatsun mujibun lil ghusli. Yang ada pada wanita tersebut hanya hadas. Hadas yang ada pada wanita tadi cuman mujib lil ghusli, cuma mengharuskan untuk mandi, bukan menghalangi untuk berpuasa. Wadih? Fahiya kal junub. Dia mirip seperti orang yang junub. Masya Allah, istidlal qawi, sisi pendalilnya qawi. Jadi bisa dibedakan antara mujib lil ghusl wa mani lis saum. Apa yang menghalangi dari puasa dan apa yang mengharuskan mandi. Wanita yang suci dari haid, dia tidak haid lagi, tapi dia ada hadas, yang hadas itu mengharuskan dia harus mandi. Faham? Kita katakan kepada mereka
Ya, yang ada pada wanita itu bukan haid, tapi hadas. Hadas tidak menghalangi seseorang dari puasa. Yang menghalangi seseorang dari puasa haid. Bisa kita simpulkan, fal khulasa, yang menghalangi seseorang dari berpuasa itu adalah haid, bukan hadas. Yang akhwat mudah-mudahan bisa difahami. Bedakan antara ada hadas. Difahami? Wadih insyaallah taala. Masya Allah, ini faedah. Sisi pendalilan qawi wa istidlal qawi, ya. Haid yamna as-shaum wal hadath la yamna as-shaum. Ya. Luar biasa kalam dari Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Faedah yang seperti ini, ikhwan, mungkin kita tidak tahu, belum tentu kita kebaca 2 kali. Kalau ana faedah yang seperti ini langsung ana filekan, dah masukkan di otak, simpan rapi-rapi. Satu kaidah. Al-haid yamna as-shaum wal hadath la yamna as-shaum. Wa innama huwa yujib al-ghusl. Titik, selesai. Aidil khulasah apa yang disebutkan oleh Imam Qudamah rahimahullah taala. Faedah-faedah yang seperti ini bagi talibul ilmi sangat bermanfaat, sehingga ketika antum apalagi di bulan Ramadan ini tadi, ya, kalau disuruh ngisi kajian tidak perlu harus berjam-jam persiapan. Ya. Anda tidak pernah khutbah saja, Anda tidak pernah khutbah persiapan. Ngisi tausiah mana ada persiapan? Kalau cuma tausiah aja kok. Masa kita udah kajian kitab ini? Antum tausiah ba'da tarawih tanpa persiapan bisa. Para jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara suatu faedah yang bisa kita ambil bagaimana kehidupan Nabi SAW ketika berpuasa Ramadan, suatu bab fikih yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam suatu kaidah bahwasannya hadas tidak menghalangi dari seseorang untuk berpuasa. Dia hanya menghalangi seseorang dari sholat. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya diriwayatkan dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan kana Rasulullah SAW, ya, dulu Nabi SAW yudrikul fajru, ya, masuk waktu subuh, wa huwa junubun min ahlihi, dalam kondisi beliau sedang junub karena menggauli keluarganya. Tsumma yaghtasilu wa yasum, lalu Rasul mandi dan puasa. Hadis ini para jamaah bisa diambil faedah, bla 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 bla. Selesai. Kultum 10 menit. Capek enggak? Ya toh? Hadis ini bisa diambil faedah para jamaah ibu-ibu, bapak-bapak. Rasul di bulan Ramadan, beliau, hadis ini mencontohkan bahwasanya dilarang untuk makan, minum, hubungan suami istri itu berlaku hanya siang Ramadan, tidak di malam hari. Malam hari boleh. Ketawa bapak-bapak sama ibu-ibu, ya benar? Antum sudah kasih tahu siap keringetan, persiapan satu hadis bulan Ramadan. Ketawa tuh bapak-bapak. Benar enggak, Pak? Boleh, Pak. Jangan dikira malam Ramadan itu. Jadi tidak ada istilahnya puasa siang malam, enggak ada, Pak. Dalilnya, fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ini ayat menunjukkan bolehnya begini di malam hari. Ya benar? Juga hadis Nabi SAW menegaskan, kata Aisyah, Rasul masuk waktu junub, wa huwa junubun min ahli, junub karena menggauli keluarganya. Nah, faedah yang kedua, bolehnya orang, misalkan buru-buru bapak-bapak, ibu-ibu belum sempat mandi, sahur dulu dia. Sudah selesai sahur, azan subuh.
kemudian mandi, berangkat ke masjid. Boleh apa enggak? Boleh. Kultum kan 7 menit. Relax, santai. Tuh, cukup 7 menit. Sudah selesai. Mungkin inilah yang bisa kita ambil faedah bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, sebagaimana tadi dalam hadis yang kita sebutkan, menunjukkan Islam itu bapak-bapak, ibu-ibu, bukanlah agama yang kaku, agama yang rahmatan lil alamin. Kita dilarang dari perkara yang mubah, dilarang makan, minum, hubungan suami istri itu hanya di siang hari Ramadan. Adapun di malamnya diperbolehkan, tapi ingat jangan lupa tarawih. Ketawa tuh bapak-bapak, ibu-ibu. Simple. Ya toh? Masuk ilmu satu. Susah enggak nih? Enggak susah. Kalau mau belajar. Dakwah itu gampang. Ya. Sebagian orang itu belajar retorika, belajar public speaking, belajar segala macam. Ya. Insya Allah nanti malam tausiah malam ini Tauhidur Rahman. Ana sampaikan ini. Kemudian al-ihtilam bin nahar. La yufsidus siyam. Ihtilam itu maknanya mimpi basah. Siang hari tidak merusak puasa. Tidur siang, ihtilam itu tidak mimpi basah. Ihtilam itu udah antum-antum yang laki-laki ini sudah ihtilam banyak, ya itu tidak merusak puasa, tidak membatalkan puasa. Naqala Ibnu Abdul Bar wal Mawardi wa Ibnu Hazmin wa Ibnu Rushdin wa Ibnu Taimiyah wa ghairuhum al-ijma'. Ini ulama-ulamanya Ibnu Abdul Bar, Al-Mawardi, Ibnu Hazm, Ibnu Rushd, Ibnu Taimiyah. Mereka menukilkan ijma' ala annal ihtilam bin nahari la yufsidus shaum, bahwasannya ihtilam mimpi basah di siang hari bulan Ramadan tidak merusak puasa. Mustanadul ijma', ada istilah. Ingat baik-baik, ada istilah namanya mustanadul ijma'. Ya, sandaran ijma'nya. Apa sih yang menjadi argumentasi mereka dalam berijma'? Apa sandarannya? Haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Siapa yang lupa dalam kondisi dia berpuasa lalu makan atau minum, hendaklah dia sempurnakan puasanya karena yang memberi dia makan adalah Allah azza wajalla dan memberi dia minum adalah Allah azza wajalla. Wajhud dalalah, sisi pendalilan. Annahu dalla ala adami fasadis saum bil fi'li ghairil ikhtiyar. Hadis ini menunjukkan tentang tidak rusaknya puasa dengan sebab perbuatan yang tanpa ikhtiari. Ya. Kan mimpi basah itu bukan perbuatan kita. Bukan keinginan kita. Itu namanya fi'lul ikhtiyari. Perbuatan manusia ada 3. Ada al-af'al al-ittirariyah, atau ada 2, afan. Al-af'al al-ittirariyah. Siapa lagi tuh deh? Hah? Oh. Al-af'al bagi seorang hamba itu ada 3. Ada af'al ittirariyah. Ini faedah didapatkan dari dasarnya Syekhuna Yasin Abul Abbas Al-Adani pada syarah Aqidah Wasitiyah. Beliau menyebutkan al-af'al itu ada 2, ada ittirariyah, ada ikhtiyariyah. Al-ittirariyah itu seperti detak jantung, bukan keinginan kita. Ada sesuatu yang ingin terbang, masuk mata antum, langsung antum berkedip. Tiba-tiba anak gini kan, antum langsung kedip.
antum langsung ngedip. Ya enggak? Itu namanya ittirariyah. Jangan main itu canda kayak gitu. Cucuk. Nah, atau ada misalkan tiba-tiba antum kalau keinjak sesuatu sakit langsung antum kaget gitu kan, itu namanya ittirariyah. Nah, yang kedua af'al ikhtiyariyah. Antum ingin minum, antum ingin begini, itu kan ikhtiar, keinginan. Ada keinginan, ikhtiar. Ka'fi'lin nasi wan naim. Nah, perbuatan orang yang tidur, perbuatan orang yang lupa dan orang yang tidur itu bukan ikhtiyariyah. Wa ma'lumun anna udhran naim wa ma'lumun anna udhran naim aula min udhril mustayqidh li anna an-naum akhul maut. Perkara yang dimaklumi, uzur orang yang tidur itu lebih layak dibandingkan uzur orang yang sadar. Orang yang lupa dikasih uzur. Kalau orang yang lupa aja dikasih uzur, apalagi dia tidur. Antum tidur, ngigu, langsung berdiri, ngambil, buka kulkas, ngambil air minum. Sudah habis 2 botol air, udah tidur lagi. Ya. Kira-kira batal enggak puasanya Aska? Tidak. Tapi kalau ada orang tidur, dia berdiri, ngambil Indomie, ngambil telur, nyalakan kompor, kemudian dia makan, batal enggak puasanya? Jawabannya tidak ada orang yang seperti itu. Iya enggak? Iya enggak? Jalan dia, umam, gani. Nah, dia bawa Indomie, nyalain kompor, masak Indomie. Iya enggak? Gimana gani? Masih kuat berdiri? Lanjut. Li'anna naum akhul maut, karena kematian adalah saudara dari karena tidur adalah saudara dari kematian. Jadi antum tidur itu adalah saudara dari al-maut, ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Cukup dulu sampai di sini, naktafi bihadzal qadar.